You're fine for a while, but then start to lose control. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayudasila, NIM GZ2005015, Program Studi S1 Gizi dari Sekolah Psikes Sakti Pertiwi Luhuraya Pelopo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penyakit malaria atau penyakit menular dengan mata kuliah patologi penyakit PN atau PTM. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang penyakit malaria. Pada tahun 1950, penyakit malaria mewabah di Indonesia dan merenggut banyak korban jiwa. Situasi tersebut membuat pemerintah kemudian mengambil tindakan pencegahan dan beragam upaya untuk membasmi malaria. Dimulai dengan pembentukan Dinas Pembasmian Malaria hingga ke seluruh rumah di wilayah tersebut dengan penyemprotan massal. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian malaria. Nah, pengertian malaria sendiri ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium, atau penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit tersebut. Gigitan nyamuk membuat parasit masuk mengenai di organ hati dan menginfeksi sel darah merah. Selain melalui gigitan nyamuk, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan malaria dapat menyebar menjangkit manusia, seperti melalui donor organ, transfusi darah, berbagai pemakaian jarum suntik, dan janin yang terinfeksi dari ibunya. Di Indonesia, penyakit ini tergolong endemik karena terdapat beberapa daerah yang masih banyak menderita malaria, terutama di wilayah Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Papua, Papua Barat, serta di sebagai wilayah Kalimantan dan Sumatera. Adapun penyebab malaria yaitu pertama, Plasmodium vivax. Nah, di mana malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium vivax cenderung menimbulkan gejala yang lebih ringan. Parasit ini dapat bertahan di organ hati dalam jangka waktu beberapa bulan atau tahun. Walaupun tergolong ringan, malaria yang disebabkan oleh parasit ini dapat kambuh ketika daya tahan tubuh menurun karena parasit dapat aktif kembali. Nah, yang kedua yaitu Plasmodium ovale, di mana malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium ovale ini tergolong tidak terlalu berbahaya yang mengancam jiwa. Namun, tetap harus waspada karena malaria yang disebabkan oleh parasit ini dapat menyebabkan anemia atau kekurangan darah. Nah, yang ketiga, Plasmodium malaria. Malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium malaria ini menimbulkan gejala setelah lama terinfeksi parasit tersebut. Oleh karena itu, penderita malaria ini akan mengalami infeksi yang kronis, mengalami gangguan fungsi organ ginjal. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, Plasmodium falciparum, di mana malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium falciparum ini tergolong paling berbahaya karena dapat menimbulkan berbagai komplikasi ke jenjang hingga koma. Malaria jenis ini menjadi salah satu penyebab kematian akibat malaria tertinggi di dunia. Nah, dari keempat jenis parasit tersebut, hanya dua jenis parasit yang paling banyak ditemukan kasusnya di Indonesia, yaitu Plasmodium vivax dan Plasmodium falciparum. Selain penyebab malaria, ada pun juga gejala malaria. Nah, gejala malaria ini sendiri mulai muncul setidaknya dalam kurun waktu 10 hingga 15 hari setelah tergigit nyamuk. Nah, berikut ini ada beberapa gejala malaria. Yang pertama, demam. Dan yang kedua, menggigil. Ketiga, sakit kepala. Keempat, berkeringat banyak. Kelima, lemas. Keenam, pegal linu. Ketujuh, gejala anemia atau kurang darah. Dan yang terakhir atau 8, mual atau muntah. Apabila merasakan gejala-gejala tersebut, segera pergilah ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan. Setelah seseorang mendapatkan gejala atau mengalami gejala malaria, di sini ada pun diagnosa malaria. Nah, penanganan dimulai dengan diagnosa malaria
melalui pemeriksaan fisik dan tes diagnostik cepat atau biasa disebut RDT. Di mana RDT ini dilakukan untuk mendeteksi keberadaan dan jenis parasit yang ada di tubuh sehingga menyebabkan malaria. Hasil dari RDT ini juga sangat penting untuk menentukan jenis pengobatan anti malaria yang akan diberikan kepada penderita. Selain RDT, terdapat pula pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan darah. Pemeriksaan ini terdiri dari dua jenis yaitu pemeriksaan tetes tipis hapusan darah dan pemeriksaan tetes tebal hapusan darah. Selanjutnya, pemeriksaan tetes tebal hapusan darah digunakan untuk mendeteksi Plasmodium, sedangkan pemeriksaan tetes tipis hapusan darah digunakan untuk menentukan spesies, penyebab serta kepadatan parasit. Kelebihan dari pemeriksaan ini adalah membantu efikasi terapi dan alat-alat yang digunakan untuk pemeriksaan sederhana sehingga biaya pemeriksaan murah. Setelah seseorang diagnosa oleh malaria, adapun pengobatan malaria. Di bawah ini pengobatan malaria dilakukan sesuai dengan jenis malaria, tingkat keparahan gejala dan kondisi pasien. Untuk pengobatan jenis malaria yang disebabkan oleh Plasmodium vivax yang tergolong ringan, penderita akan diberikan obat riwayat jalan berupa ACT atau obat kloroquine. Selain itu, untuk mencegah kambuhnya malaria jenis ini, ditambahkan juga obat bramoclinic. Sedangkan untuk jenis malaria yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum dengan derajat gejala sedang, penderita akan dirawat di ruang non-ICU rumah sakit. Bagi penderita dengan derajat gejala berat, penderita akan dirawat di ICU itu dan diberikan obat melalui suntikan selama 24 jam pertama. Untuk mengurangi penyebaran penyakit malaria atau penyakit yang menyebar ini, marilah kita mengetahui apa saja pencegahan dari penyakit malaria. Nah, berikut ini beberapa tips untuk mencegah penyebaran penyakit malaria. Itu pertama, gunakan kelambu ketika tidur. Dan yang kedua, memakai pakaian serba panjang seperti celana dan lengan panjang selama beraktivitas. Ketiga, hindari meletakkan pakaian basah di dalam rumah karena dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk. Yang keempat, lakukan langkah 3M, yaitu mengurus penampungan air, mengubur barang bekas, dan mendaur ulang barang bekas. Yang kelima, gunakan lotion anti nyamuk yang mengandung DEET atau diethyllotion-mine. Yang keenam, pasang obat nyamuk dan rutin menyemprot obat nyamuk terutama di pagi dan sore hari. Dan yang terakhir, rutin melakukan fogging massal di daerah dengan tingkat malaria yang tinggi minimal sebulan sekali. Adapun komplikasi dari penyakit malaria, di mana beberapa komplikasi serius yang disebabkan oleh malaria di Indonesia, diantaranya anemia berat, hipoglikemia, kerusakan otak, dan banyak organ gagal yang berfungsi, di mana komplikasi tersebut dapat berakibat fatal dan lebih rentan dialami oleh balita serta lansia. Adapun penanganan malaria, di mana penanganan dilakukan dengan pemberian obat anti malaria yang terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, skizontisid jaringan primer atau untuk parasit Theriatosis. Yang kedua, skizontisid jaringan sekunder, di mana untuk parasit Exoristorsis. Yang ketiga, skizontisid darah, yaitu Vis erythrosis. Dan yang keempat, gametosid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit siklus hidup parasit. Di mana siklus hidup parasit malaria, seekor nyamuk menyebabkan infeksi oleh gigitan. Pertama, sporozoid memasuki aliran darah dan berimigrasi ke hati. Mereka menginfeksi sel-sel hati, di mana mereka berkembang biak menjadi merozoid, memecahkan sel-sel hati dan kembali ke aliran darah. Merozoid menginfeksi sel darah merah, di mana mereka berkembang menjadi bantuan cincin, trofozoid dan sprozoid yang pada giliran
durian menghasilkan lebih banyak merosoid. Bentuk seksual juga diproduksi yang jika diambil oleh nyamuk akan menginfeksi serangga dan melanjutkan siklus hidup. Diagnostik, di mana malaria biasanya dikonfirmasi oleh pemeriksaan mikroskopis dari film darah atau uji diagnostik cepat atau rapid diagnostic test RDT berdasarkan antigen. Mikroskop adalah metode yang paling umum digunakan untuk mendeteksi parasit malaria. Sekitar 165 juta film darah diperiksa untuk malaria pada tahun 2010. Meskipun penggunaan secara luas, diagnosis dengan mikroskop memiliki dua kelemahan utama. Banyak keadaan atau terutama di pedesaan tidak dilengkapi untuk melakukan tes, dan keakuratan hasil bergantung pada keterampilan orang yang memeriksa film darah dan kadar parasit dalam darah. Sensitivitas film darah berkisar 75-90% dalam kondisi optimum hingga serendah 50%. RDT yang tersedia secara komersial sering lebih akurat daripada film darah dalam memprediksi adanya parasit malaria. Tetapi mereka sangat beragam dalam sensitivitas diagnostik dan spesifitas tergantung pada produsen dan tidak dapat mengatakan beberapa banyak parasit yang hadir. Berbagai tipe malaria disebut dengan nama di bawah ini. Nah, teman-teman bisa melihat atau ibu bisa melihat di bawah ini bentuk-bentuk dari tipe malaria. Ada yang berbentuk cincin, trofozoid, dan gamistosid. Di sini ada pun juga tentang pengendalian nyamuk. Kelambu membantu menjauhkan nyamuk dari manusia dan mengurangi tingkat infeksi dan penularan malaria. Kelambu bukan penghalang sempurna dan sering diberi inseksida yang dirancang untuk membunuh nyamuk sebelum memiliki waktu untuk menemukan cara melewatinya. Kelambu berinseksida diperkirakan 2 kali lebih efektif daripada jaringan yang tidak diberi inseksida dan menawarkan lebih dari 70% perlindungan dibandingkan dengan tidak ada kelambu. Penyemprotan residu dalam ruangan adalah penyemprotan inseksida pada dinding di dalam rumah. Setelah makan, banyak nyamuk yang beristirahat di permukaan yang terdekat sementara mencerna darah. Jika dinding rumah telah dilapisi dengan inseksida, nyamuk yang beristirahat dapat dibunuh sebelum mereka dapat menggigit orang lain dan mentransfer parasit malaria. Mulai tahun 2006, Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan 12 inseksida, Pitherozoid, Ciflovirtin, dan Deltamarasin. Penggunaan sejumlah kecil DDT ini dalam bidang kesehatan masyarakat diperbolehkan di bawah Komisi Stockholm yang melarang menggunakan pada pertanian. Nyamuk yang terkena penyemprotan residu dalam ruangan cenderung untuk beristirahat dan hidup di dalam ruangan. Dan karena iritasi yang disebabkan oleh penyemprotan, keturunan mereka cenderung untuk beristirahat dan hidup di ruangan, yang berarti bahwa penyemprotan residu dalam ruangan kurang efektif pada nyamuk. Nah, di sini saya akan memberikan tips atau pantangan makanan saat malaria. Nah, ada beberapa makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita malaria. Yang pertama, makanan tinggi serat. Makanan tinggi serat seperti gandum utuh, sayuran berdaun hijau, buah berkulit tebal, dan sebagainya hampir selalu disarankan untuk gaya hidup sehat. Namun, hal ini tidak berlaku bagi penderita malaria. Jadi, dibutuhkan makanan atau minuman yang dapat memberikan energi secara cepat, bukan yang dicerna lambat seperti makanan tinggi serat. Lebih baik mencoba untuk mengkonsumsi air gula, air tebu, air kelapa, minuman elektrolit, misalnya sari lemon dicampur air, gula, dan garam. Nah, yang kedua itu makanan berminyak dan pedas. Penderita malaria bisa makan apa saja kecuali makanan berminyak dan pedas, sebab lemak berlebihan dalam makanan dapat memperparah mual dan mengganggu pencernaan sehingga bisa mengakibatkan diare. Selamat tinggal pada gorengan, makanan yang banyak diproses, junk food, acar, serta sambal. Yang ketiga itu makanan cepat saji. Yang ini tidak boleh disentuh sama sekali. Bahkan saat kita tidak sakit pun, makanan yang ini tidak dianjurkan untuk dikonsumsi karena makanan cepat saji itu tidak disarankan jika sedang menderita malaria.
Yang keempat itu makanan gorengan. Penggunaan lemak yang berlebihan dalam memasak atau makan makanan yang digoreng memperburuk rasa mual, gangguan pencernaan yang menyebabkan diare. Yang kelima, kurangi asupan lemak. Dan yang keenam, minuman berkafein. Dan di sini ada pun jenis makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penderita malaria. Yang pertama itu yang pastinya makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi atau chilivers bisa mengonsumsi makanan tingkat karbohidrat seperti nasi putih agar dapat dicerna dengan mudah dan memberikan energi dengan cepat. Beberapa jenis buah-buahan seperti wortel, pepaya, anggur, dan lemon juga dapat membantu proses detoksifikasi dan memperkuat daya tahan tubuh pasien malaria. Yang kedua itu air putih. Minum air putih sebanyak minimal 3,5 liter per hari penting bagi penderita malaria. Alasannya kenapa? Air bermanfaat untuk membersihkan racun dan di dalam tubuh lewat urin. Kamu juga bisa mengonsumsi sayur khas atau jus buah dan sayuran atau sup. Dan yang ketiga itu makanan yang tinggi protein. Kombinasi makanan tinggi karbohidrat dan protein menjadi senjata ampuh untuk mengembalikan daya tahan tubuh dan melawan parasit. Contohnya, kita bisa mengonsumsi sup ayam dan telur. Dan yang keempat, berikan buah-buahan ataupun sayuran yang banyak mengandung zat besi agar tidak terjadi anemia seperti buah naga, bayam, dan lain-lain. Yang kelima itu berikan susu low fat tanpa gula. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai penyakit malaria atau penyakit menular. Semoga Bapak dan Ibu dan teman-teman semua bisa memahami dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.